Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wanda Hamidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab Riyadhus Shalihin bab 1, yaitu tentang keikhlasan dan niat. Kita akan membahas tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan, dan keadaan yang nyata dan yang samar. Dari Amirul Mukminin Abu Nafs, yaitu Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurb bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja semua amal perbuatan itu disertai niat-niatnya, dan hanya saja bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehnya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dikawininya, maka hijrahnya pun kepada suatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu. Hadis di atas adalah berhubungan erat dengan persoalan niat. Rasulullah SAW menyabdakannya itu ialah karena di antara para sahabat Nabi SAW sewaktu mengikuti untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, mata-mata sebab terpikat oleh seorang wanita, yakni Ummu Qais. Beliau SAW mengetahui maksud orang itu, lalu bersabda sebagaimana di atas. Oleh karena orang itu memperlihatkan sesuatu yang bertentangan dengan maksud yang terkandung dalam hatinya, meskipun sedemikian itu boleh saja, tetapi sebenarnya tidak patut sekali, sebab saat itu sedang dalam suasana yang amat genting dan rumit. Maka ditegurlah secara terang-terangan oleh Rasulullah SAW. Bayangkanlah betapa anehnya orang yang berhijrah dengan tujuan memburu wanita yang ingin dikawin. Sedangkan sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain-lain dengan tujuan menghindarkan diri dari amarah kaum kafir dan musyrik yang masih tetap berkuasa di Mekah, hanya untuk kepentingan penyebaran agama dan keluhuran kalimatullah. Bukankah tingkah laku manusia sedemikian itu tidak patut sama sekali? Jadi oleh sebab niatnya sudah keliru, maka pahala hijrahnya pun kosong. Lain sekali dengan sahabat-sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan keikhlasan hati bersusah payah menempuh jarak yang demikian jauhnya untuk menyelamatkan keyakinan kalbunya. Pahalanya pun besar sekali karena hijrahnya memang dimaksudkan untuk mengharapkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun datangnya hadis itu mula-mula tertuju pada manusia yang salah niatnya ketika ia mengikuti hijrah, tetapi sifatnya adalah umum. Para imam mujtahidin berpendapat bahwa sesuatu amal itu dapat sah dan diterima serta dapat dianggap sempurna apabila disertai niat. Niat itu ialah sengaja yang disembunyikan dalam hati. Ialah seperti ketika mengambil air sembahyang atau wudhu, mandi, sholat, dan lain sebagainya. Perlu pula kita maklumi bahwa barang siapa berniat mengerjakan suatu amalan yang bersangkutan dengan ketaatan kepada Allah, ia mendapatkan pahala. Demikian pula, jikalau seseorang itu berniat hendak melakukan sesuatu yang baik, tetapi tidak jadi dilakukan, maka dalam hal ini, orang itu pun tetap juga menerima pahala. Ini berdasarkan hadis yang berbunyi, niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya. Maksudnya, berniatkan sesuatu yang tidak jadi dilakukan sebab adanya halangan yang tidak dapat dihindarkan, itu adalah lebih baik daripada sesuatu kelakuan yang benar-benar dilaksanakan, tetapi tanpa disertai niat apa-apa. Hanya saja, dalam menetapkan wajibnya niat atau tidaknya, agar amalan itu menjadi sah, maka ada perselisihan pendapat para imam mujtahidin. Imam Syafi'i
Maliki, dan Hambali mewajibkan niat itu dalam segala amalan, baik yang berupa wasilah, yakni perantaraan seperti wudhu, tayamum, dan mandi wajib, atau dalam amalan yang berupa maksud atau tujuan seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh. Tetapi pada Imam Hanafi hanya mewajibkan adanya niat itu dalam amalan yang berupa maksud atau tujuan saja. Sedangkan dalam amalan yang berupa wasilah atau perantaraan tidak diwajibkan dan sudah dianggap sah. Adapun dalam amalan yang berdiri sendiri, maka semua imam mujtahidin sependapat tidak perlunya niat itu. Misalnya, dalam membaca Al-Quran, menghilangkan najis, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam amalan yang hukumnya mubah atau jawaz, yakni yang boleh dilakukan dan boleh pula tidak, seperti makan minum, maka jika disertai niat agar kuat beribadah serta bertakwa kepada Allah atau agar kuat bekerja untuk bekal dalam melakukan ibadah bagi dirinya sendiri dan keluarganya, tentulah amalan tersebut mendapat pahala. Sedangkan kalau tidak disertai niat apa-apa, misalnya hanya supaya kenyang saja, maka kosonglah pahalanya. Demikianlah penjelasan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.